Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Gule dengan NIM 13462.22.095 dari kelas A, jurusan D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode WISN dan ABK KES dalam mata kuliah Perencanaan Unit Kerja Reka Medis. Menurut Kemenkes RI nomor 81/Menkes/SK/1/2004, metode Workload Indicator Staff Need atau WISN merupakan indikator yang menunjukkan besarnya kebutuhan tenaga pada sarana berdasarkan beban kerja, sehingga alokasi atau relokasi tenaga lebih mudah dan rasional. Kemudian ada kelebihan metode WISN, yaitu mudah dioperasionalkan, mudah digunakan, mudah diterapkan, komprehensif, dan realistis. Dan kemudian langkah-langkah menghitung WISN adalah: pertama itu menetapkan waktu tersedia, kemudian menetapkan unit kerja dan kategori SDM, kemudian menyusun standar beban kerja, kemudian menyusun standar waktu, dan terakhir menghitung tenaga. Nah, di sini ada cara menghitung waktu kerja tersedia. Jadi waktu kerja tersedia itu A dikurang B tambah C tambah D kemudian tambah E dan dikalikan F. Jadi untuk keterangannya, A berarti hari kerja, B adalah cuti tahunan, C pendidikan dan pelatihan, kemudian D hari libur nasional, E ketidakhadiran kerja, dan F itu adalah waktu kerja. Kemudian di sini menetapkan unit kerja dan kategori SDM. Ada 2 poin untuk kegiatannya. Yang pertama ada registrasi. Untuk keterampilannya itu mengoperasionalkan komputer dan mempraktekkan dengan benar sistem identifikasi pasien. Kemudian untuk sikap itu teliti, ramah, jujur, komunikatif, dan hangat. Untuk pengetahuan itu pengetahuan komputer. Kemudian yang kedua ilmu komunikasi. Untuk pendidikannya adalah D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Kegiatan yang kedua itu ada klasifikasi penyakit dan tindakan. Keterampilannya yang pertama itu mengoperasionalkan komputer, yang kedua menggunakan buku ICD-10 dengan benar, kemudian yang ketiga menganalisa data pasien. Untuk sikapnya ini ada 4, itu teliti, ramah, jujur, dan komunikatif. Untuk pengetahuannya itu teknologi medis, kemudian ilmu kesehatan, kemudian anatomi, dan ilmu penyakit. Untuk pendidikannya juga sama, yaitu D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Kemudian ada menyusun standar beban kerja. Jadi standar beban kerja itu volume atau kuantitas beban kerja 1 tahun. Kemudian disusun berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rata-rata waktu dan waktu yang tersedia atau tahun yang dimiliki oleh masing-masing kategori tenaga. Beban kerja itu meliputi kegiatan pokok yang dilaksanakan, kemudian rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap kegiatan pokok, kemudian standar beban kerja atau tahun. Untuk rata-rata waktu, itu suatu waktu yang dibutuhkan kegiatan pokok oleh masing-masing tenaga. Kemudian kebutuhan waktu sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh standar pelayanan, kemudian SPO, sarana dan prasarana yang tersedia, dan kompetensi SDM. Kemudian berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan kesepakatan bersama. Dan yang terakhir itu sebaiknya ditetapkan berdasarkan SDM yang memiliki kompetensi, kegiatan pelaksanaan, standar pelayanan, SPO, dan memiliki etos kerja yang baik. Jadi itu standar beban kerja sama dengan waktu kerja tersedia per rata-rata waktu per kegiatan. Kemudian ada penyusunan standar mutu, yaitu standar kelonggaran sama dengan rata-rata waktu atau faktor kelonggaran dibagi waktu kerja tersedia. Diperolehnya faktor kelonggaran tiap kategori SDM meliputi jenis kegiatan dan kebutuhan waktu untuk menyelesaikan
suatu kegiatan yang tidak terkait langsung. Kemudian ada perhitungan tenaga. Itu kebutuhan tenaga sama dengan kuantitas kegiatan pokok per standar beban kerja. Kemudian ditambah standar kelonggaran. Sumber data yang dibutuhkan yaitu data yang diperoleh sebelumnya, seperti waktu kerja tersedia, kemudian standar beban kerja, kemudian standar kelonggaran, dan B adalah kuantitas kegiatan pokok per unit kerja selama 1 tahun. Kemudian ada perencanaan SDM menggunakan metode WISN. Jadi metode Workload Indicator Staff Need atau WISN merupakan indikator yang menunjukkan besarnya kebutuhan tenaga pada sarana berdasarkan beban kerja, sehingga alokasi atau relokasi tenaga lebih mudah rasional. Tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga pereka medis dan informasi kesehatan atau PIMK, yaitu orang yang mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan data dan informasi pelayanan kesehatan pasien yang berkualitas tinggi, dengan memperhatikan aspek hukum dan etika profesi dalam menjamin fungsi-fungsi reka medis dan informasi kesehatan. Untuk studi kasusnya, analisa perencanaan sumber daya manusia dengan metode WISN pada petugas reka medis di Rumah Sakit X di Surakarta, Jawa Tengah. Studi kasusnya, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah petugas reka medis bagian pendaftaran yang dipilih secara total sampling seluruh petugas reka medis yang bekerja di bagian pendaftaran rawat jalan dan rawat inap serta IGD sebanyak 49 orang. Di sini ada metode penyusunan perencanaan SDM. Itu menetapkan waktu kerja tersedia. Rumusnya itu sama dengan A dikurang B tambah C tambah D tambah E kemudian dikalikan F. Itu keterangannya A sama dengan hari kerja, B itu cuti tahunan, kemudian C adalah pendidikan dan pelatihan, D adalah hari libur nasional, E ketidakhadiran kerja, dan F adalah waktu kerja. Kemudian ada metode penyusunan perencanaan SDM. Tabel yang pertama itu adalah perhitungan waktu kerja tersedia dengan 5 hari kerja di tahun 2018. Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor hari kerja dengan jumlah 260 dan keterangan hari per tahun. Kemudian ada cuti tahunan dengan jumlah 8 dengan keterangan hari per tahun. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan jumlah 6 dengan keterangan hari per tahun. Kemudian hari libur nasional dengan jumlah 16 dengan keterangan hari per tahun. Kemudian ketidakhadiran kerja jumlah 12 dengan keterangan hari per tahun. Kemudian waktu kerja efektif jumlah 7 dengan keterangan jam per hari. Kemudian waktu kerja tersedia dengan jumlah 1526 keterangan jam per tahun. Kemudian ada jumlah 991.650 dan keterangan menit per tahun, dan 5.493.600 dengan keterangan detik per tahun. Jadi waktu kerja tersedia yang diperoleh selama 1 tahun di Rumah Sakit X adalah 91,560 menit per tahun atau 1.526 jam per tahun. Kemudian metode penyusunan perencanaan SDM dengan tabel kedua. Itu perhitungan waktu kerja tersedia dengan 7 hari kerja tahun 2018. Ada beberapa faktor juga. Yang pertama hari kerja dengan jumlah 364 dengan keterangan hari per tahun. Kemudian ada cuti tahunan jumlah 8 dengan keterangan hari per tahun. Kemudian pendidikan dan pelatihan jumlah 6 dengan keterangan hari per tahun. Kemudian ada hari libur nasional dengan jumlah 16 dengan keterangan hari per tahun. Kemudian ketidakhadiran kerja jumlah 12 dengan keterangan hari per tahun. Kemudian waktu kerja efektif jumlah 7 dengan keterangan jam per hari. Kemudian waktu kerja tersedia yaitu
2.254 dengan keterangan jam per tahun. Kemudian jumlahnya itu 135.240.000 keterangan menit per tahun dan 8.114.400.000 detik per tahun. Jadi waktu kerja tersedia yang diperoleh selama 1 tahun di Rumah Sakit X adalah 135.240 menit per tahun atau 2.254 jam per tahun. Kemudian ada metode penyusunan perencanaan SDM, itu menetapkan unit kerja dan kategori SDM, kemudian menyusun standar beban kerja. Rumusnya yaitu standar beban kerja sama dengan waktu kerja tersedia dibagi dengan rata-rata waktu per kegiatan kelompok. Kemudian ada menyusun standar kelonggaran. Rumusnya yaitu standar kelonggaran sama dengan rata-rata waktu per kegiatan kelompok dibagi dengan waktu kerja tersedia. Sini ada metode penyusunan perencanaan SDM. Tabel 3. Itu waktu kelonggaran untuk 5 hari petugas rekam medis. Ada 5 faktor di sini, yaitu hari kerja, waktunya 2 jam per bulan, waktu 1526, standar kelonggaran 0,07. Kemudian ada cuti tahunan untuk waktunya 1 jam per hari dan 1526. Kemudian standar kelonggaran 0,03. Kemudian yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan. Waktunya 1 jam per hari dan kemudian waktunya 1526. Untuk standar kelonggarannya itu 0,03. Kemudian yang keempat ada hari libur nasional. Untuk waktunya 1 jam per hari dan waktunya 1526, standar kelonggaran 0,03. Kemudian ada ketidakhadiran kerja. Waktunya 1 jam per hari, kemudian waktu 1526 dan standar kelonggaran 0,03. Jadi di total itu 0,19. Data standar kelonggaran kerja dengan 5 hari kerja adalah 0,19 tenaga. Kemudian ada metode penyusunan perencanaan SDM. Tabel keempat, itu waktu kelonggaran untuk 7 hari petugas rekam medis. Jadi sini ada 3 faktor kelonggaran. Yang pertama rutin bulanan, waktunya 2 jam per bulan, waktu 2.254, standar kelonggaran 0,05. Kemudian apel, waktunya 1 jam per hari dan waktunya 2.254, standar kelonggaran 0,02. Kemudian bimbingan PKL 1 jam per hari untuk waktunya 2.254, standar kelonggaran 0,02. Jadi data standar kelonggaran kerja dengan 7 hari kerja adalah 0,09 tenaga. Kemudian ada perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Rumusnya yaitu kebutuhan tenaga kerja sama dengan kuantitas kegiatan pokok dibagi standar beban kerja, kemudian ditambahkan standar kelonggaran. Nah, sini ada manajemen sumber daya manusia. Jadi sumber daya adalah kekuatan atau aset yang dimiliki organisasi. Manajemen SDM merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan, dan manajemen pengorganisasian sumber daya. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan personal. Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Arif Yusuf Hamali 2018 yaitu ada 3. Yang pertama, perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Kemudian ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bentuk bagian organisasi. Kemudian yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada karyawan agar mau kerja sama dengan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Yang keempat ada pengendalian.
Pengendalian merupakan kegiatan karyawan agar mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Kemudian yang kelima ada pengembangan. Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang keenam ada kompensasi. Kompensasi merupakan pemberian jasa langsung berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada organisasi. Yang ketujuh ada pengintegrasian. Pengintegrasian merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Kemudian yang ke-8 ada kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi sumber daya manusia yang penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan organisasi. Karena tanpa adanya kedisiplinan, maka sulit terwujudnya yang maksimal. Kemudian yang ke-9 ada pemberhentian. Pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seorang karyawan dari suatu organisasi. Kemudian ada jenis-jenis sumber daya yang diperlukan di unit rekam medis dan informasi kesehatan. Di antaranya, pertama tenaga perekam medis dan informasi kesehatan yang memiliki kompetensi. Kemudian daya, kemudian kebijakan dan prosedur, dan pemasaran. Komponen tenaga kerja manusia dibedakan atas pengusaha, karyawan, dan pimpinan. Pertama ada pengusaha, setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh keuntungan. Kemudian karyawan, jadi kekayaan utama suatu perusahaan karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Kemudian pimpinan atau manajer, jadi seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada perencanaan sumber daya manusia. Jangka panjang yang disusun di Provinsi, perencanaan SDMK merupakan proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jenis, jumlah, dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Perencanaan kebutuhan SDMK bertujuan untuk menghasilkan rencana kebutuhan SDMK yang tepat meliputi jenis, jumlah, kualifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan metode perencanaan yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Permenkes nomor 33 tahun 2015. Kemudian metode perencanaan kebutuhan SDMK. Itu metode berdasarkan institusi yang digunakan adalah analisis beban kerja kesehatan ABKKes, dan yang kedua standar ketenangan minimal. Kemudian ada metode berdasarkan wilayah, yaitu metode yang digunakan adalah metode rasio penduduk, yakni rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Kemudian ada proses perencanaan SDM. Secara garis besar, proses perencanaan SDM dibagi menjadi 4 langkah yang meliputi A. Persediaan tenaga kerja saat ini, yaitu penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek SDM seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan SDM di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Berikutnya ada perkiraan permintaan SDM. Dalam langkah ini, penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang, agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Kemudian ada strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang dibuat. Nah, selanjutnya adalah analisis beban kerja atau ABK. Menurut Wideman 2002, dalam Harjawinata 2006 mendefinisikan beban kerja adalah jumlah unit kerja yang ditugaskan pada satu sumber daya dalam periode waktu tertentu. Workload Indicator of Staffing Need
atau WISN merupakan sebuah standar pengukuran kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan indikator beban kerja yang pertama kali diuji cobakan sekitar tahun 1998. Metode WISN adalah alat manajemen sumber daya yang menghitung kebutuhan staf berdasarkan beban kerja untuk kategori staf tertentu dan jenis fasilitas kesehatan. Menurut SIP 1998, langkah untuk menghitung tenaga berdasarkan WISN ada 5 langkah, yaitu pertama, menentukan waktu kerja tersedia atau WKT. Tujuan untuk menentukan waktu kerja efektif selama 1 tahun untuk masing-masing kategori SDM yang akan kita hitung. Itu rumusnya, waktu kerja tersedia sama dengan A dikurang B tambah C tambah D tambah E kemudian dikalikan F. Keterangannya, itu A adalah jumlah hari kerja yang mungkin dalam setahun, kemudian B adalah cuti tahunan, C adalah pendidikan dan pelatihan, D adalah hari libur nasional, E yaitu ketidakhadiran kerja. Jadi rata-rata ketidakhadiran kerja selama 1 tahun karena alasan sakit atau tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan. Kemudian F adalah waktu kerja dalam 1 hari. Yang kedua adalah menentukan unit kerja dan kategori SDM yang dihitung. Itu bertujuan menetapkan unit kerja dan kategori SDM yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah menyusun standar beban kerja, merupakan volume atau kuantitas beban kerja selama 1 tahun per kategori SDM. Rumusnya itu standar beban kerja sama dengan waktu kerja tersedia dibagi rata-rata per kegiatan kelompok. Kemudian yang keempat itu menyusun standar kelonggaran dan faktor kelonggaran. Jadi bertujuan memperoleh faktor-faktor kelonggaran. Setiap kategori SDM meliputi jenis kegiatan dan waktu penyelesaian suatu kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan pasien. Rumusnya yaitu standar kelonggaran sama dengan rata-rata waktu per faktor kelonggaran dibahagi waktu yang tersedia. Kemudian faktor kelonggaran kategori atau FKK digunakan sebagai pengendali dalam penentuan jumlah keseluruhan tenaga kesehatan yang dibutuhkan pada langkah WISN berikutnya. FKK dihitung dengan cara sebagai berikut. Itu mengubah standar kelonggaran kategori dari setiap kegiatan penunjang yang penting menjadi persentase waktu kerja. Kemudian menjumlahkan semua standar kelonggaran kategori tersebut. Kemudian menggunakan rumus matematik untuk mendapatkan FKK sebagai berikut. Jadi FKK sama dengan dalam kurung 1 dibahagi 1 dikurangi total SKK dibahagi 100. Memperhitungkan waktu kerja yang digunakan beberapa tenaga kesehatan dalam setiap kategori tenaga untuk kegiatan-kegiatan tambahan. FKI menghitung beberapa petugas yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini secara setara purna waktu atau full time equivalent atau WTE. FKI tambahkan dalam perhitungan akhir dari keseluruhan kebutuhan staf. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengalihkan masing-masing standar kelonggaran individu dengan jumlah orang yang melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua itu menjumlahkan semua hasil yang diperoleh di atas, kemudian membagi hasil tersebut dengan waktu kerja tersedia. Yang ketiga adalah apabila jumlah tenaga yang melaksanakan suatu kegiatan bervariasi antar kegiatan, maka perlu dilakukan perhitungan tersendiri atas masing-masing kegiatan. Kelompok kegiatan yang dikerjakan oleh jumlah tenaga yang sama dan kemudian menjumlahkannya. Kemudian yang keempat itu menghitung kebutuhan tenaga per unit kerja bertujuan memperoleh jumlah dan kategori SDM yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan wajib dan upaya pengembangan dalam kurun waktu 1 tahun dari Depkes 2004. Jadi untuk rumusnya itu kebutuhan tenaga sama dengan kuantitas kegiatan pokok itu dibahagi dengan standar beban kerja. Kemudian hasil perhitungan kebutuhan tenaga setiap kegiatan pokok kemudian dikalikan dengan FKK dan ditambahkan dengan FKI untuk mendapatkan jumlah kebutuhan tenaga secara keseluruhan. Data yang diperlukan yaitu waktu yang tersedia, kedua standar beban kerja, yang ketiga standar kelonggaran, kemudian yang keempat adalah kuantitas kegiatan pokok tiap unit kerja selama 1 tahun. Nah, untuk contoh kasusnya itu
perhitungan sumber daya manusia rekam medis di Rumah Sakit Umum X Ponorogo dengan metode ABK Case dapat dihitung sebagai berikut, yaitu 1. Menetapkan waktu kerja tersedia atau WKT. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada hari kerja, jumlahnya 52 minggu dikali 6 hari sama dengan 312. Untuk satuannya adalah hari per tahun. Kemudian ada cuti pegawai, jumlah 6, satuan hari per tahun. Kemudian ada libur nasional, jumlahnya 19, satuannya hari per tahun. Kemudian mengikuti pelatihan, jumlahnya tidak ada, dan satuannya hari per tahun. Kemudian ada absen, sakit, dan lain-lain, jumlahnya 12, satuannya hari per tahun. Kemudian ada waktu kerja, itu dalam 1 minggu, jumlahnya 37,5, satuannya jam per minggu. Kemudian ada jam kerja efektif, jumlahnya 75% dikalikan 37,5 jam sama dengan 28.125, satuannya adalah jam per minggu. Kemudian ada waktu kerja dalam 1 hari, jumlahnya 28.125 dibagi 6 sama dengan 4.688, satuannya adalah jam per hari. Kemudian waktu kerja tersedia jumlahnya 312 kurang dalam kurung 6 tambah 19 tambah 12 sama dengan 312 dikurangi 37 sama dengan 275, satuannya adalah hari per tahun. Kemudian ada waktu kerja tersedia, jumlahnya 312 dikurangi dalam kurung 6 tambah 19 tambah 12 dikalikan 4.688, itu sama dengan dalam kurung 312 dikurangi 37 kemudian dikali 4.688 sama dengan 275 dikali 4 4.688 sama dengan 1.289, jadi sama dengan 1.200 jam per tahun dan 72.000 menit per tahun. Untuk satuannya adalah jam per tahun. Kemudian menetapkan pasien case dan jenis SDMK, fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit. A. Unit tempat pendaftaran rawat jalan atau TPPRJ. Yang pertama menetapkan komponen beban kerja dan norma waktu. Ada 4 orang tugas, itu mendaftar pasien rawat jalan. Norma waktunya adalah 3 menit. Kemudian membuka register, waktunya 10 menit. Membuka kartu KIP, itu waktunya 10 menit. Dan membuat tracer, waktunya 10 detik. Jadi totalnya adalah 13,20 menit. Yang kedua, menghitung standar beban kerja atau SBK. Standar beban kerja sama dengan waktu kerja tersedia dibagi norma waktu tersedia. Jadi standar beban kerja itu 72.000 dibagi 13 sama dengan 5.454. Kemudian menghitung standar tugas penunjang atau STP dan faktor tugas penunjang itu FTP. Faktor tugas penunjang sama dengan waktu kegiatan kali waktu kerja tersedia kali 100%. Standar tugas itu sama dengan dalam kurung 1 bahagi 1 kurang FTP kurang 100%. Jadi FTP nya 13,2 dibagi 72.000 dikali 100% sama dengan 0,1%. Untuk STP nya itu 1 dibagi 1 kurangi 0,1% dibagi 100, jadi itu 1. Yang keempat itu menghitung kebutuhan SDMK. Jadi kebutuhan sama dengan capaian 1 tahun dibagi standar beban dikalikan STP. Jadi sini ada tabel capaian jumlah pasien dalam 1 tahun. Di bagian capaian 1 tahun jumlah pasien itu 19.978 pasien per tahun. Jadi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di bagian pendaftaran rawat jalan itu ada SBK sama dengan 5.454, STP sama dengan 1, jadi SDMK sama dengan 19.978 dibagi 5.454 kemudian dikalikan 1. Jadi hasilnya adalah 4 orang petugas pendaftaran. Kemudian ada unit tempat pendaftaran rawat inap dan unit gawat darurat. Yang pertama, menetapkan komponen beban kerja dan norma waktu. Tugasnya itu mendaftar pasien dengan norma waktu 10 menit. Kemudian membuka register,
dengan norma waktu 58 menit. Kemudian ada label dan gelang pasien rawat inap, waktunya 15 detik. Kemudian membuat tracer, waktunya 10 detik. Jadi totalnya 18,25 menit. Kemudian kedua, menghitung standar beban kerja. Standar beban kerja sama dengan waktu kerja tersedia dibahagi norma waktu tersedia. Standar beban kerja sama dengan 72.000 dibahagi 18,25 sama dengan 3.945. Yang ketiga itu menghitung standar tugas penunjang dan faktor tugas penunjang. Jadi faktor tugas penunjangnya sama dengan 18,25 dibahagi 72.000 kali 100% sama dengan 0,2%. Kemudian untuk standar tugas penunjang sama dengan 1 dibahagi dalam kurung 1 kurang 0,2%, kemudian dibahagi 100 sama dengan 1. Kemudian yang keempat, menghitung kebutuhan SDMK. Kebutuhan sama dengan capaian 1 tahun dikali capaian 1 tahun, kemudian dibahagi standar beban dikalikan STP. Tabel capaian jumlah pasien dalam 1 tahun itu bagian capaian 1 tahun, jumlah pasien 19.978 pasien per tahun. Nah, kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di bagian pendaftaran rawat jalan itu SBK sama dengan 3.954, STP sama dengan 1, dan SDMK sama dengan 19.979 dibahagi 3.954 kemudian dikalikan 1. Jadi sama dengan 5 orang petugas pendaftaran. Kemudian ada C, itu unit assembling. Yang pertama, menetapkan komponen beban kerja dan norma waktu. Di uraian tugasnya ada 3, yaitu mengambil dokumen rekam medis di poli. Kemudian yang kedua, memasukkan setoran dokumen rekam medis tiap bagian ruang rawat jalan dan rawat inap, waktunya 2 menit. Kemudian yang ketiga itu menggunakan dokumen rekam medis, waktunya 7 detik, totalnya 11 menit. Jadi yang kedua itu menghitung standar beban kerja. Jadi standar beban kerja sama dengan waktu kerja tersedia dibahagi dengan norma waktu tersedia. Terus standar beban kerja sama dengan 72.000 dibahagi 11 sama dengan 6.545. Dan yang ketiga, menghitung standar tugas penunjang dan faktor tugas penunjang. Faktor tugas penunjang sama dengan 11 dibahagi 72.000 kali 100% sama dengan 0,1%. Kemudian untuk standar tugas penunjang yaitu 1 dibahagi dalam kurung 1 dikurangi 0,2% dibahagi 100 sama dengan 1. Kemudian D, yaitu unit indexing. Pertama, menetapkan komponen beban kerja dan norma waktu. Ada 3 uraian tugas. Yang pertama itu input data unit rawat jalan, waktunya 2 menit. Kemudian ada input data unit rawat inap, waktunya juga 2 menit. Kemudian ada input data unit gawat darurat, waktunya juga 2 menit. Jadi totalnya ada 6 menit. Yang kedua itu menghitung standar beban kerja. Standar beban kerja sama dengan waktu kerja tersedia bahagi norma waktu tersedia. Standar beban kerja sama dengan 70.000 dibahagi 6 sama dengan 12.000. Kemudian yang ketiga itu menghitung standar tugas penunjang dan faktor tugas penunjang. Jadi faktor tugas penunjangnya itu sama dengan 6 dibahagi 72.000 kali 100% sama dengan 0,1%. Kemudian untuk standar tugas penunjang yaitu 1 dibahagi dalam kurung 1 dikurangi 0,1% dibahagi 100. Jadi hasilnya adalah 1. Kemudian ada unit coding. Itu pertama, menetapkan komponen beban kerja dan norma waktu. Ada 3 uraian tugas. Yang pertama ada coding rawat jalan, waktunya adalah 5 menit. Kemudian ada coding rawat inap, waktunya 3 menit, dan coding gawat darurat, waktunya 2 menit. Ini totalnya itu 10 menit. Yang kedua itu menghitung standar beban kerja. Standar beban kerja sama dengan waktu kerja tersedia dibahagi dengan norma waktu tersedia. Standar beban kerja sama dengan 72.000 kemudian dibahagi 10 dan hasilnya adalah 7.200. Ketiga itu menghitung standar tugas penunjang dan faktor tugas penunjang. Faktor tugas penunjangnya itu 10 dibahagi 70.000 dikali 100% sama dengan 0,1%. Kemudian standar tugas penunjangnya yaitu 1 dibahagi dalam kurung 1 dikurangi 0,1% kemudian dibahagi 100 sama dengan 1. Kemudian unit filing itu pertama, menetapkan komponen beban kerja dan norma waktu. Uraian tugasnya ada 3, yaitu menyiapkan dokumen rekam medis rawat jalan dan rawat inap, waktunya adalah 3 menit.
Dan kedua, mengembalikan dokumen rekam medis, waktunya adalah 3 menit. Dan ketiga itu mengantar berkas ke poli, waktunya adalah 3 menit, totalnya adalah 9 menit. Kemudian yang kedua ada menghitung standar beban kerja. Standar beban kerja sama dengan waktu kerja tersedia dibagi normal waktu tersedia. Jadi standar beban kerja sama dengan 72.000 dibagi 9 sama dengan 8.000. Selanjutnya itu menghitung standar tugas penunjang dan faktor tugas penunjang. Faktor tugas penunjang sama dengan 9 dibagi 72.000 kali 100% sama dengan 0,1%. Kemudian ada standar tugas penunjang itu 1 dibagi dalam kurung 1 dikurangi 0,1% dibagi 100 sama dengan 1. Yang keempat itu menghitung kebutuhan SDMK. Jadi kebutuhan sama dengan capaian 1 tahun dibagi standar beban dikalikan standar atau STP. Tabel capaian jumlah pasien dalam 1 tahun yaitu bagian capaian 1 tahun. Jumlah pasien itu 19.983 pasien per tahun. Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di bagian pendaftaran rawat jalan itu SBK sama dengan 8.000, STP sama dengan 1, kemudian SDMK sama dengan 19.983 dibagi 8.000 dikalikan 1 sama dengan 3 orang petugas pendaftaran. Kemudian pembahasannya sudah berapa unit, yaitu 5 unit. Di tempat pendaftaran rawat jalan dan rawat inap dan IGD, jumlah SDMK saat ini yaitu 8, jumlah SDMK yang seharusnya itu adalah 9. Jadi kesenjangan SDMK adalah 1, di 8 banding 9 kesenjangannya adalah 1. Keadaannya belum sesuai. Kemudian di unit yang kedua ada assembling, jumlah SDMK saat ini adalah 1, jumlah SDMK yang seharusnya itu 3, jadi kesenjangan SDMK ada 2, jadi keadaannya itu belum sesuai. Kemudian di unit ketiga ada indexing, jumlah SDMK saat ini ada 2, jumlah SDMK yang seharusnya ada 2, jadi kesenjangannya tidak ada atau keadaannya sudah sesuai. Kemudian unit coding, jumlah SDMK saat ini adalah 1, jumlah SDMK yang seharusnya ada 3, jadi kesenjangan SDMK-nya itu 2, maka keadaannya belum sesuai. Dan kemudian unit filing, jumlah SDMK saat ini 3, jumlah SDMK yang seharusnya itu 3, maka kesenjangannya tidak ada. Nah, maka dikatakan keadaannya sudah sesuai. Jadi Rumah Sakit Umum X Ponorogo memiliki beberapa petugas di unit rekam medis yang masing-masing unit berdasarkan hasil perhitungan dari peneliti dengan metode ABK-CAS meliputi tempat pendaftaran rawat jalan, rawat inap, dan IGD berjumlah 9 orang petugas. Assembling berjumlah 3 orang petugas, indexing berjumlah 2 orang petugas, coding berjumlah 3 orang petugas, filing berjumlah 3 orang petugas. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya terkait WISN dan ABK-CAS. Jadi jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.